Tahu nggak 51 miliar dari mana? Tahu nggak dari mana? Iya, 1,67 miliar kali 31. Makanya cepat upgrade. Cepat tanya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur hari ini diberi nikmat sehat. Semoga Bapak Ibu kembali dari acara kita besok dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Malah otaknya makin ngecas, otak kanannya semakin terbuka lebar. Ya, karena ini memang kuncinya nih Bapak Ibu memindahkan otak dari kiri ke kanan nih. Tuh. Jadi maklum-maklum aja nanti ke depan banyak yang, tapi jangan tersinggung ya. Di ruangan ini dan juga masuk ke dalam grup core 1 dan core 2, jangan ada yang tersinggung. Apa yang kita ucapkan, apa semua itu hanya ungkapan. Bagaimana kami bisa menyanyi Bapak Ibu? Ya, sudah beda ya. Leader waktu di LPHI Bapak Ibu mungkin sebagai pendatang baru, newbie. Nah, kita buka kemarin lagi kelas agar masuk ke dalam grup core. Apa grup core, apa leader core, nanti kita bahas di materi biar paham. Bapak Ibu gak mungkin kami biarkan begitu aja. Bapak Ibu adalah aset yang luar biasa kepada kami. Jadi kami akan mengasuh. Mungkin yang mengajak Bapak Ibu belum mampu membina, kami yang langsung turun tangan. Makanya kita buka grup, baik grup elit maupun grup core, itu gunanya untuk supaya cepat proses untuk apa tujuan Bapak Ibu masuk dalam Eco Racing ETBS. Paham ya? Kepada Nabi Muhammad kita ucapkan salawat dan salam. Semoga kita mendapat syafaat dari kemudian kala. Amin. Siapa yang udah ke Baitullah angkat tangan? Oh, sudah banyak juga. Luar biasa ya. Karena Bapak Ibu, syafaat perlu nggak dari Rasulullah? Perlu. Syafaat yang paling mulia adalah ziarah ke makam Rasul. Yang belum, kasihan dulu. Kemana aja? Gantian Pak. Ini gantian? Yalah. Kok ngantri, mana ada nomor ngantri. Kalau ke bank itu Bapak Ibu, kalau nomor ngantri itu kismin. Betul nggak? Kalau uangnya 1 juta, priority, langsung dipanggil itu, nggak pakai antri, betul nggak? Makanya jangan jadi kismin. Ya, jadilah konglo. Oke ya. Ini Bapak Ibu materi selanjutnya saya akan bawakan kuadran cash flow. Kenapa saya pilih ini? Karena begitu saya lihat dari perjalanan saya sukses, perjalanan saya prospek, ternyata memang harus di sini dulu mulainya. Di kuadran, di otak. Kalau otaknya udah bersih, pikirannya pasti bersih, betul. Tapi kalau pikirannya kotor, itu tadi negatif aja. Nah, jadi kita membuka materi kuadran cash flow sebagai pembukanya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah memberanikan diri untuk membuka semacam sekolah eksternal. Namanya itu GHI Institute. Kalau Ustadz Jaka punya sekolah formal namanya. Informal atau formal? Formal. Nah, saya informal. Tapi Ustadz Jaka nggak bisa melahirkan miliarder, saya bisa. Lebih mana sekolahnya? Ya, namanya GHI Institute. Nanti Bapak Ibu jangan kagok-kagok ya. Kenapa? Saya wajar merasa bangga ya. Karena saya itu belajar otodidak loh. Yang di atas saya itu Pak Heri, itu Bribka, polisi. Atasnya lagi ada Bu Nopirati, udah peraih 4 luxury. Baru atasnya lagi Pak Denaris, udah peraih 7 luxury. Tapi alhamdulillah mereka itu Pak Denaris sama baru sekali kemarin, itu pun pas lagi peresmian saya meraih luxury. Jadi kalau secara pembelajaran seperti begini, nggak pernah saya ketemu sama orang-orang di atas saya. Jadi wajarlah saya membuatkan kurikulum ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kurikulum ini bisa menjadi jalan Bapak Ibu untuk meraih kesuksesan. Kalau perlu ngalahin saya loh. Iya, harus ngalahin saya. Bener.
Karena guru yang paling hebat itu adalah guru yang melahirkan murid yang lebih hebat daripada dia. Itu kata guru saya. Makanya guru saya luar biasa semua. Kenapa? Saya kalahin mereka gitu. Berarti kan mereka hebat, bukan saya hanya karena gurunya yang hebat. Saya inilah guru. Ya, karena guru yang membuat kita bisa menjadi seperti begini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Salam lagi biar ngecas. Ini kalau nggak salam terus nanti nggak ngecas. Saya doakan yang jawab salamnya kencang, utang-utangnya lunas. Amin. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Siapa kita? Indonesia. Aduh, luar biasa bangga. Sinergi, berkah, Norima. Tepuk tangan untuk kita semua. Dahsyat. Ya, kita bangga sebagai anak Indonesia. Walaupun benar, kadang-kadang di Malaysia itu kadang dianggap kita Indon. Kita buktikan. Sekarang yang menguasai multilevel di Malaysia adalah eco farming. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena kemarin Malaysia itu jajah kemarin. Banyak. Sekarang multilevel ada BN itu. Itu buatan Malaysia, nggak ada sekarang izinnya. Itu BN tuh. Namanya BN. Siapa ada Ustaz kemarin yang main? Nggak jelas tuh. Ngapain kan produk orang Malaysia kita jual di sini. Sekarang udah gantian. Malah sekarang udah nyerang PT-PT ke negara-negara ASEAN. Luar biasa. Itu makanya kita bangga sebagai anak Indonesia. Ya, Bapak Ibu, nih mohon fokus. Ya, ini udah mulai membongkar otak, membongkar paradigma bisnis, network marketing. Ya, yang pertama kita bahas dulu apa itu paradigma. Jangan nulis boleh, foto-foto juga boleh, nggak apa-apa. Tapi capek, nulis banyak kali nih. Ya, kalau orang cerdas nggak perlu nulis lagi, dikit ya terus. Nanti, ya, paradigma. Ayo sama-sama kita saksikan video dulu. Kau tutup. Inilah kalau orang ngelihat objek dari segala arah. Yang sini bilang M, yang sana bilang E. Datang lagi mak-maknya tengok nih. Nah, 3 pula katanya lagi. Nah, pao katanya. Ini kalau kita melihat objek itu enggak pada satu arah gitu. Ya. Nah, itu akibatnya. Itulah kalau salah paradigma. Ya, silakan terjemahkan sendiri paradigma itu apa. Ini angka berapa? Lihat lagi. Semakin bingung lagi. Sana 9, sini. Nah, itulah kadang-kadang orang lihat multilevel. Bisa tipu-tipu gitu. Ayo, mana anak-anaknya? Ya. Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Ini dia. Inilah paradigma. Saya ambil dari Wikipedia. Tahu Wikipedia? Wikipedia ini marganya di Tongan. Kalau bingung-bingung Bapak Ibu, tulis saja di Google paradigma akan muncul resume dari Wikipedia. Inilah dia artinya. Cara kita pandang memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Nah, ini lagi. Apa? Ada 3 objek ya? Ada monyet, ada uang, ada pisang. Jadi, ketika seorang leader masuk ke PT BES, dia nggak melihat uang ini miliaran. Dia cuma tahu pisang. Berarti leader itu leader apa namanya? Aku nggak bilang ya, benar nggak? Kalau leadernya tahunya cuma pisang, nggak tahu duit, leadernya apa coba? Maklum ya Bapak Ibu. Ya, yang di luar sana mungkin leadernya ini loh tuh. Iya kan, seorang. Betul ya. Itulah Bapak Ibu, kurang informasi, salah mengambil
keputusan. Akhirnya Bapak Ibu dia cuman pakai produk. Tuh, nggak mau? Iya. Jadi janganlah kita bilang leader yang nggak aktif itu leader monyet. Nanti nggak enak, betul. Walaupun kenyataannya memang. Oke ya, ibu-ibu, kenapa lama sekali? Ya. Nah, Bu, ini ada kena ini sedikit. Nah, bisa bedakan aja kok enggak. Jangan dekat sama Pak Dokter, macet nanti. Masih TV kita, gym kita nanti. Saya tempat lain aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau salah paradigma, ya, aturan jalan sukses malah jalan gagal. Tuh. Tapi Bapak Ibu yakin, di sini nggak ada orang gagal. Di PTBS, Bapak Ibu tidak ada orang yang akan gagal. Kenapa? Karena dia tahu ketika masuk ke PTBS ada satu keyakinan bahwa dia akan sukses. Yang buat gagal adalah orang yang tidak mau mensukseskan Bapak Ibu. Itulah orang yang gagal. Oh iya, kayak saya Bapak Ibu. Sekarang udah mulai nyaman. Kenapa? Pak Dedi udah mulai nanti buat tim. Ya, Pak Dedi seperti saya. Jadi siapa leader Pak Dedi? Sekarang Pak Dedi udah seperti saya. Saya udah seperti ada Naris. Paham ya? Tolong dihargai Pak Dedi seperti menghargai saya. Biar Bapak Ibu juga dihargai leadernya nanti. Downline-nya. Bener. Harus Bapak Ibu menghargai orang. Jangan lagi diajak Pak Dedi itu ngeprospek. Jangan lagi lah. Ya, tempatkan Pak Dedi itu sebagai juru kunci atau kuncen. Macam mana Bapak Ibu ziarah ke kuburan? Nah itu aja. Minta suwun dulu, biar apa? Biar di-closingin. Masa diajak Pak Dedi ngeprospek orang yang skornya itu masih skor basic? Maunya diajak itu apa? Sudah masuk, Pak ini mau masuk priority, Pak Dedi boleh nggak datang? Atau Pak Dedi udah mulai buat jadwal seminar. Jadi Pak Dedi mengunjungin orang, leader-leader mana yang sudah membuat kegiatan seminar. Gitulah, biar ada proses upgrade loh. Kalau masih gini-gini terus, gak akan maju kita. Ya, Bapak Ibu, setelah saya jadi pada Naris, Pak Dedi jadi saya, Bapak Ibu jadi apa? Jadi Pak Dedinya gitu. Gitu loh ya. Itu namanya kita harus upgrade. Ya. Oke, apalagi nih Bapak Ibu, mengapa Anda menjalankan bisnis ini? Nih, nonton dulu gitu ya. Biar agak enak. Sorry bos. Disolak. Kan? Nih, walaupun udah ada dua orang sahabat yang 20 kali lebih saya nonton di Italia. Tapi saya suka. Nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Ini masalah Mereka adalah anak muda yang memiliki impian Bruno. tinggi. Mereka sering berhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi Yang orang mau minum kaya. boleh ambil sendiri ya, Bapak Ibu. Keduanya merupakan orang yang Gratis. Tapi jangan bareng-bareng. Adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Dia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo.
saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun, kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu. Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa menyanyinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Bruno, mereka saling berbisik. Hei, ini dia Bruno si manusia ember. Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti membawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan.
Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu? Saat ini, kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini. Dia punya akses untuk informasi yang Anda butuhkan. Mintalah video lanjutannya, atau jika memungkinkan, bertemu langsung dengan teman Anda. Ada yang tidur? Bapak Ibu, kalau mau mengclosingkan orang, tonton videonya, tulis. Bapak Ibu akan paham. Inilah kunci closing yang luar biasa. Nanti videonya dia apa terus? Dilihat ya, ditonton, simak coba. Ini kalau nembak orang, apalagi yang PNS, wah, pakai ini. Kemudian jangan kirim video, nanti nggak nonton itu. Benar kan? Tapi bagaimana Bapak bisa membuat rondennya? Ketika kita lihat dia bekerja, oh kau kantor waktu, tengok nih, kami tidur aja pun gajian, gitu. Hah? Saya minggu ini, 2 minggu ini dapat motor lagi yang ke-13, 20 juta. Kan? Ini tidur ya. Jangan sendiri kan? Saya nggak pernah nyangkol, nggak pernah, Bapak Ibu. Nah, ini dapat lagi 12 juta 400. Seram nggak? Ngeri nggak? Itu kenapa Bapak Ibu? Karena saya sudah membangun saluran pipa. Berapa tahun tadi si Pablo bangun? Ada yang tahu? 1 sampai 2 tahun. Jadi Bapak Ibu ya, kalau udah 2 tahun, mikirlah. Berarti yang apa tadi? Leader apa tuh? Yang megang pisang. Ya, oke Bapak Ibu, kita pasti nggak mau jadi si Bruno. Kita mau jadi si Pablo. Benar ya? Biar kita bisa membangun. Biarlah hari ini Bapak Ibu gerilya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, gak apa-apa. Setahun pun gak apa-apa. Tapi yang pasti Bapak Ibu harus tembus dulu motor. Itu kata kuncinya. 100 kiri, 100 kanan. Berarti Bapak Ibu udah punya pasukan. Tinggal pilih siapa yang menjadi jenderal di kiri dan jenderal di kanan. Jadilah barang. Tuh, jadi kita dulu berjuang lah. Apa kata orang muda? Tutup aja pakai headset, pakai kacamata kuda. Bener, saya juga gitu. Dijain orang biarin aja. Nah sekarang udah enak kan, udah mulai ngalir pasif tuh, pasif income tuh namanya. Ya, nah Bapak Ibu, kita adalah harus menjadi manusia yang membangun masa depan kita dengan cerdas. Jangan lagi Bapak Ibu ya bertahan di posisi yang sekarang. Nggak akan mungkin kaya-kaya. Pasti, iya kan? Orang udah kerja 15 tahun kok nggak dapat apa-apa.
harusnya mikir. Berarti saya si Bruno harus jadi berubah ke Pablo. Mana? Ya. Ini dia. Bapak Ibu yang latar belakangi saya makin menguasai ilmu ini karena saya sering belajar dan baca buku Quadrant Cash Flow Robert Kiyosaki. Dia Bapak Ibu membedah otak untuk bagaimana kita bisa dapat uang yang banyak, bagaimana kita bisa mewujudkan impian. Itu dia belah ke dalam 4 otak, 2 di kiri E dan S, dan 2 di kanan namanya B dan I. Ini bahasa Batak. Ya, apa itu E? Otak yang sebelah kiri, ketika orang mau banyak duit, jadilah dia pekerja. Benar kan? Selama ini kan pola pikir kita kalau mau kaya kerja, kan gitu kan? Kalau nggak kerja nggak dapat duit, betul? Nah, banyak orang terjebak di sini. Ternyata employee itu adalah orang yang mewujudkan impian orang lain. Impian kita tidak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena bau kita dipijak orang. Ini dia. Siapa orang-orang di employee? Waduh, ada buruh, karyawan, PNS, TNI, Polri. Artinya Bapak Ibu, orang yang makan gaji itulah employer. Sama kayak si Bruno tadi. Dia kerja baru dapat duit. Kalau dia nggak kerja, apalagi kena pecat, pasti miskin. Betul? Pensiun, miskin. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin cepat miskin. Benar? Ya Pak Dokter sekarang makanya lekol. Hati Bapak Ibu, ini Bapak. Pak Dokter ini, saya salut mau hadir acara kita. Tapi ketika Pak Dokter mulai pangkatnya nanti kolonel, masuk brigjen, masuk majen, masuk legend, masuk jenderal, habis itu apa? Pensiun. Berarti makin tinggi pangkat makin cepat pensiun. Benar. Sama bapak saya juga gitu. Bapak saya dulu masuk PNS dulu pengangkatan honorer. Habis itu ada sekolah PDN, bapak saya sekolah PDN. Habis itu jadi camat 4 kali, habis itu jadi kadis 2 kali, habis itu jadi sekda. Habis itu pensiun. Miskin. Coba. Sementara saya di networking makin lama makin banyak gak uangnya? Makin banyak gak gaji saya? Itu enaknya kalau kita bisnis dengan si Pablo. Ya. Yang kedua di bawah apa namanya? Self employed, profesional, profesi. Jadi dia bangga dengan keprofesiannya. Siapa ini? Dokter, artis, pengacara, tukang becak, grosir. Bener, karena kemampuan dia, karena keprofesian dia. Resikonya sama nih, hampir kiri kanan. Kalau sakit nggak makan, bener? Hah? Pak dokter nggak praktek, nggak dapat duit. Nah, kalau makin banyak uangnya banyak, Pak dokter harus banyak kali praktikumnya, harus banyak praktek. Jadi tiap hari praktek, terus praktek. Jadi sama juga dengan warung. Ketika warung pengen ngembang, dia harus ngutang, betul? Ngembangkan usahanya. Lebih ribet lagi di sini, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan kita menyuruh orang berhenti dari sini. Ini mau dipahamin ya. Ini saya membuka mindset Bapak Ibu biar paham nembak orang. Tahu nembak orang? Jadi ketika Bapak Ibu lihat, oh kau PNS, baju tak mau di kiri, ya, gitu aja dah. Berarti kasih dia resep, kasih dia juga undah bulana galau, andilau. Apa itu? Antara dilema dan galau pun dia susah. Kenapa? Kalau PNS nggak kayak kau, memang pasti. Betul kan? Jadi Bapak tinggal nembak, ini ilmunya gitu. Nah baru masuk ke bisnis. Ayolah, beralihlah. Ada kau lihat PNS yang kaya? Ada kau lihat tentara yang kaya? Ada. Itu bukan karena korupsi, tapi kenapa? Karena usaha sampingannya. Cuman kan nggak mungkin kau bisa kayak bapak itu punya kebun sawit 20 hektar, kan nggak ada uangmu. Iya memang. Ayolah cari usaha mana yang modalnya kecil, resikonya nggak ada, tapi
Untungnya luar biasa. Kan gitu, dibuka sedikit-sedikit otaknya ya, agar bermain di business with system. Tuh, ya. Ini ada 3. Corporate, franchise, network marketing. Yang namanya passive income. Yang namanya si Pablo tadi itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi uang yang kita dapatkan duduk, tidur, tengah malam masuk rekening, itu ketika kita menjalankan yang B, business with system. Itulah dia, ya. Nah, ini yang enak. Ketika Bapak Ibu di sini nggak perlu lama-lama ya, 3-5 tahun di sini main. Ketika orang sadar dia kayak kaya di sini, ya nggak mungkin kaya lah, orang makan gaji kok. Dari mana kaya? Betul kan? Orang yang digaji itu hanya untuk kebutuhan. Kalau untuk impian nggak akan mungkin terjadi. Coba tes. Camat saja yang sudah 15-20 tahun jadi camat, jadi PNS, coba tanya sama dia, bisa nggak Pak Camat tahun depan Pak Camat punya mobil 150 juta? Ya iso. Orang 15 tahun aja nggak bisa, kalau setahun, betul? Tuh. Nah, ini ya, ada corporate, franchise, dan networking. Nah, setelah Bapak Ibu 3-5 tahun di sini bermain, silakanlah bangun investasi. Apa itu investasi? Ya kalau ada uang bangun hotel, enak kan? Tinggal nikmatin, ya kan? Rencanakan Bapak Ibu 5 tahun lagi main dekorasi, udah punya ladang 30 hektar 100 hektar. Itu kan investasi. Hah? Rencanakan Bapak Ibu 5 tahun lagi Bapak Ibu udah punya rumah kos itu 30 pintu. Ya, ngapain Bapak Ibu? Ya, 50 miliar loh, 5 tahun. Cukup gak tuh? Cukup. Makanya upgrade. Nah. Ya, oke? Nah, Bapak Ibu lihat ya. Saya suka, Bapak Ibu properti suka, saham kurang-kurang ya. Tapi cari saham besar ya boleh. Masjid, nah ini untuk investasi akhirat. Tuh ya. Pesantren ini juga untuk akhirat. Rumah tapis juga untuk akhirat. Jadi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada di PTBS. Itu dia ya. Jadi Bapak Ibu, yang kiri barter waktu dan tenaga uang, betul nggak? Tuh, mulai pecah otaknya ya, mulai buka tuh message-nya, betul? Biar masuk gitu. Nah yang kanan bebas waktu, bebas finansial. Itulah orang kaya sejati. Diajak kemana-mana iso. Pak dokter kalau diajak jam jalan-jalan makan malam jam 9 ke atas baru bisa. Walaupun Pak dokter kaya belum bebas finansial, bebas waktu. Bener. Yang enak itu apa? Ayo Pak dokter kita mancing ke Pelawan. Ayo, apa jadi? Wah. Ini apa? Oh itu kita sewa aja ya. Berapa? 20 juta. Nah gampang. Kan enak. Kapan di sini Bapak Ibu? Rencanakan. Nih, di sini merencanakannya. 3-5 tahun selesai. Jangan kelamaan dah. Ya, terus mencepat. Kita nggak tahu usahain Bapak Ibu panjang atau macam mana. Manfaatkan secepatnya. Kejar di PTBS 3 tahun, 5 tahun, harus tembus paket prioritinya. Amin. Jangan macam Pak Dedi. Baru kemarin upgrade. Aduh, nangis saya. Merdeka. Tepuk tangan tuh Pak Dedi ini. Sedih saya. Coba tuh. Cuma tercatat reguler itu aja yang digadaikan di reguler sampai baru Pajero. Aduh. Terus harusnya upgrade, cepet. Biar akumulasinya sama. Sayang loh. Di atas saya itu si Bribka Heri sama dengan Pak Dedi bisnis. Nangis ya. Kaki saya 20.000. Berarti tercatat di bisnis, tidak di priority. Rugi nggak? Rugi. Makanya harus segera macam Pak dokter. Langsung ambil priority, ambil holding, tinggal bangun di bawah. Kan enak, semua udah tercover, gitu ya. Nah ini bukunya, silakan beli, pelajari. Ya, harus dibeli nih. Nah Bapak Ibu ingin menjadi apa? E tetap bertahan, SE atau B sama I? B. Oh mantap. Berarti matre lagi semua. B
Sama, saya juga chemistry-nya harta loh. Chemistry saya harta. Jadi saya itu memang mencari harta. Kenapa? Karena kalau saya miskin, yang mending orang saja saya betul. Kayak misalnya mungkin udah ke Eropa, udah ke Spanyol, udah ke Madrid, udah ke Valencia, nengok Bernabeu udah, ke Maroko sudah. Coba, enak gak? Kalau ada duit bisa ke sana? Kalau miskin mana ada? Ya kan, sedekah aja, mikir-mikir. Nah, saya kasih tips ya. Bapak Ibu kalau ke masjid, cari kotak infak dulu, masukkan dulu 50.000 atau uang terbanyak di kantong. Makanya hati-hati. Ketika masuk masjid, yang 100.000 simpan dulu di mobil. Saya hati, bener kan? Limpo siapa di sini? Saya gitu, mak, ini 100.000. Saya ngambil ATM lagi kan, sayang gitu kan? Tapi nggak apa-apa, saya pernah coba kok. Saya masukin 100.000, wah luar biasa. Jangan Bapak Ibu setelah ngambil wudhu, sholat baru bayar, nanti lupa. Berarti mencuri air, betul? Hah? Iya kan? Itu yang kecil lah. Makanya Bapak Ibu sebelum masuk masjid cari kotak infak, masukkan dulu cepet atau limpo, tes apa hasilnya. Luar biasa. Karena saya udah pernah sedekah. Saya sedekah 500 juta Pajero sama 1 miliar. Akhirnya 5 bulan saya dikasih sama 1 miliar. Bener. Saya langsung tuh. Saya kasih sama rakyat 500 juta untuk Pajero sama uang tabungan saya 5 bulan saya tembus lebih 1 miliar. Luar biasa. Saya jangan kayak saya lah, ya, jangan mau jadi caleg. Ya, sedikit saya buka yang B, bisnis system atau BO, business owner. Jadi Bapak Ibu ingin sukses, bebas finansial, bebas waktu, itu Bapak Ibu memang harus memiliki bisnis yang bersistem. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau E itu orang yang mengerjakan, self-employed itu manajernya. B bos yang punya pekerjaan. I pemegang saham. Jadi Bapak Ibu jangan jadi pekerja terus gitu. Pekerja menjadi manajer apa sehebatnya enggak ada. Makanya harus yang punya perusahaan, kalau perlu yang punya saham. Tuh, ya. Ini dia. Jadi enak kan? Gimana nih? Tinggal kontrol semua manajer-manajer yang self-employed. Udah gimana perusahaan? Begini Pak. Yo, kan enak kan? Ya. Nah, ini Bapak Ibu perbandingan yang tadi. Corporate, ya, itu modalnya besar, resiko juga besar. Ini hotel ini besar, modalnya 20 miliar. Resiko juga besar. Covid kemarin jerit-jerit di manajernya. Betul kan? Nggak ada orang senyap dan tempatnya tertentu. Nggak bisa tempat ini dipasang di dalam sana, harus sesuai dengan kondisi ini dan perencanaannya ya. Keahlian juga spesifik. Harus mencari orang yang dan tempat yang sesuai. Nah, ya, ini Bapak Ibu modal 20 miliar, ownernya dapat paling 100 ke 200 juta sebulan. Nih. Modal besar kan? Tapi kan enak loh. Ya. Nah, baru itu apa? Franchise. Jadi Bapak Ibu, ini level konglomerat nih. Ini level orang kaya tanggung lah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tenang, mau nyaman, ada uang, cari ruko 2, beli, ambil franchise. Modalnya berapa? Ruko 2 miliar, 2 ruko, tambah franchise 500, ambil Indomaret. Enak kan? Dapat sebulan berapa? 30 ke 50 juta. Modalnya berapa? 2,5 miliar. Ada uangnya enggak? Ini ada uangnya enggak mau hotel? Enggak ada. Mau punya hotel? Mau punya franchise? Nah, gimana nyarinya? Ya di sini mainnya. Di network marketing. Modal kecil, resikonya enggak ada. Dapat produk, tempat fleksibel, terserah. Pengen lunas utang cepat, berarti Bapak Ibu melarikan mobil dengan kecepatan tinggi. Ya, waktu terserah kapan maunya. Mau besok, mau hari ini, mau 2 minggu lagi, mau tahun depan, mau 2 tahun lagi, kita nggak ada Bapak Ibu maksa Bapak Ibu sukses.
penting Bapak Ibu silakan impiannya diukur sendiri, ya. Ada sistem ini. Dan kelebihannya dan luar biasanya, coba, ini tadi modalnya berapa? 20 miliar, dapat sebulan berapa? 200 juta, 150 juta. Ini dapat 30 ke 50 juta. Saya udah join 2 tahun, dapat saya 5 miliar. Coba saya megang kalkulator, coba bagi dia. 5 miliar dibagi 24 berapa? Cepat sampai dapat, cepat. Berapa? Modal saya berapa? Pertama 7 juta modal saya. Ini modalnya berapa? 20 miliar dapat berapa? 200 juta. Ini 20 miliar berapa? Saya modal berapa? Dapat berapa? Imbang nggak? Baru tahu, ya kan? Itu makanya kerja ini bisa mengalahkan konglomerat. Untung konglomerat bisa kita kalahkan, Bapak Ibu. Apa sih di sini luar biasanya? Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Saya nggak bisa menyimpulkan nanti ke depan. Mohon kotak kanan itu cepat dibuka, makanya nggak enak. Nanti menyimpulkannya besok. Oh ini dia, oh ini dia. Ya, jadi jangan Bapak pikir gini, co-racing apa? Saya mau cari di mana yang pemakai co-racing. Bener? Wah, di sana ada kebun Pak. Ayo, sana demplot. Nah, dulu Pak Dedi kerjanya master demplot. Setelah saya ayo Pak Ded, kita bermainnya bukan di situ. Yang namanya bisnis sistem, bukan itu mainnya. Boleh paham nih? Jangan lagi nyari orang yang butuh produk. Kita buat dia supaya mau sama produk kita. Itu baru hebat. Tuh, ya. Nih. Oke. Kesimpulan yang kedua, bisnis risiko kecil, untung besar. Itulah dia network marketing. Sepakat? Tuh, ya. Jangan lagi gila-gila produk, komplain produk, semua produk. Kita bisnis berbasis sistem. Ya. Bagaimana menanggapi pernyataan-pernyataan yang negatif yang beredar tentang multi level marketing? Ini dia. Benar? Ada nggak ketemu di lapangan? Malas aku main melem. Jadi orang, betul? Apa nih? Kau ceritamu nanti yang sukses saja, betul? Itu bisnis orang kecil, nggak profesional. Saya mau cari bisnis yang berdasi, keren. Dianggapnya oncol-oncol, betul? Orang pakai dasi aja ngutang, kok kita nggak ngutang sekarang? Lebih keren mana? Menguntungkan yang di atas, merugikan di atas. Merugikan yang berbelakang. Ada ya? Temukan juga kan? Bisnis tipu-tipu, wah ini sering ya. Tipu-tipu, yang mana minigame, yang mana multi level. Yang minigame itu memang penipu lah, orang nggak ada produk kok. Duit lagi duit, haram. Kita kan enggak. Kita dari mulai ada, dari lengkap dari negara juga. Ya, kita harus milu. Kita harus pandai menjelaskan. Cuci otak dan menjadi impian. Tadi itu siapa tadi? Impian aja. Siapa itu Bu Nelia? Ya. Nah, harus punya relasi banyak. Sudah jenuh dan join semua. Ada tuh. Siapa yang udah di kisaran ini yang sudah join gitu? Berarti mau yang pertama gitu. Aduh. Benar, orangnya nggak selesai. Nah, tidak menjamin masa depan. Kita bedah satu persatu. Oke? Bisnis cari orang. Pasti Bapak Ibu bisnisnya cari orang. Kontennya cari orang nggak? Semua cari orang, tuh membaca cari orang, semua cari orang. Ya, itu karena otaknya masih sebelah kiri, betul. Tinggal Bapak Ibu pecahkan. Aduh, kau inilah otak kau makanya nggak kaya kau gara-gara gunakan otak kiri. Bau otak kau dulu. Ya, memang semua bisa cari orang. Pengusaha pasti membangun relasi, dokter cari pasien, rumah makan cari pelanggan. Betul? Dijawab yang benar, Bapak Ibu. Mungkin dia nggak paham. Tuh, ya. Yang diceritakan itu saja.
Memang tujuannya kan untuk menginspirasi kesuksesan dan menduplikasinya. Apalagi Bapak Ibu real, ada saya yang langsung sukses. Jadi nggak cerita bohong ini. Tadi di sini juga orang-orangnya semua yang sukses. Ada orangnya, bener uangnya. Palsu nggak uangnya Bapak Ibu yang udah reward? Palsu nggak? Uang daun atau uang apa itu? Nah, asli ya? Sudah rekening loh. Itu ya. Nah, apalagi bisnis jaringan, bisnis kecil. Wih, justru Bapak Ibu yang menguasai perekonomian dunia itu adalah bisnis jaringan. Terutama di Indonesia dengan adanya Alfamart, ya sudah tembus kebagusannya itu 56,11 triliun. Bandingin toko kelontong berapa sih untungnya sebulan? Berarti kan bisa mengalahkan pengusaha atau usaha konvensional dengan pola jaringan. Jadi Bapak Ibu harus mulai terima gitu. Jadi yang sampaikan sama orang yang bilang ini tadi, ya. Nah ingin kaya, nah ini tadi, bener kan? Bapak Ibu ingin kaya, ketika join jangan jadi sales, jangan jadi penjual produk, tapi bagaimana agar bisa mengembangkan jaringan. Ada masanya Bapak Ibu jual produk, tapi nanti kita bahas. Memang sekarang lagi belajar digital marketing. Dari DM itu nanti kita jual produk, tapi bukan sales, tapi dengan cerdas. Untuk apa? Untuk nembak rewardnya. Tapi harus pakai digital marketing, ya. Nah, ini tidak profesional. Nah, tadi kan udah ada beberapa orang contoh ya. Bu Seri udah berani megang mic. Dulu berani megang mic, Bu? Enggak berani. Berarti kan orang yang masuk PTS, masuk multi level marketing, itu pasti menjadi orang yang profesional, betul? Bapak Ibu kalau pakai selop, baju kaos-kaos biasa, bau ketiak lagi, kira-kira itu ciri leader PTS kan? Berarti kita akan menjadi pribadi yang hebat kan? Betul nggak? Ya kita mau prospek harus wangi-wangi, rapi-rapi kan gitu kan? Berarti kan tadi akan menciptakan orang yang profesional. Apa kata Robert Kiyosaki? Pemain networking adalah profesional yang paling profesional. Ya, orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh perjalanan bisnis saya. Itulah orang pemain multi level marketing. Sepakat? Kalau nggak kita kayak gini mana ada yang closing sama kita, betul? Betul nggak? Harus ini semua orang kita kan? Nah, itu ya. Nah, bisnis tipu-tipu, kantor nggak jelas, kita jelas Bapak Ibu. Kita ada PBS, legalitas resmi, bisnis paling transparan. Silakan Bapak Ibu tengok di virtualnya, mau tengok reward beli kue tiap bulan, tiap minggu, bonus, mokes, semua ada. Jadi kita transparan di sini. Sekali-sekali cek dong. Oh leader saya di paling bawah masuk. Cek dulu ke akun virtualnya, benar nggak masuk? Oh saya RO, cek dulu, benar nggak Bapak Ibu RO? Nah saya udah cek, saya udah buktikan gitu. Dan uangnya masuk pun terbukti. Assalamualaikum. Walaria walasuma. Walaria walasuma ya. Siapa itu berikan bahwa untuk anak-anak? rekening saya kemasukan miliar-miliar dari eco-racing itu nyata, real. Ya, masuk 1.520.872.000.000, ya, kosong ya. Itu di pertama saya masuk, bergabung, masuk lagi 1 miliar. Ini 45 hari loh. 40 juta. 1,5 miliar masuk ke rekening saya. Ini uangnya saya bayar ruko, beli pajero, lunasin utang, oke? Jadi uangnya banyak terpakai untuk lunasin utang-utang semua, oke ya? Ada nggak yang bingung usuk dapat 45 hari? Ada? Kelihatan? Dah. Sejuta. Ada yang bingung? Bu Nelly dapat 45 hari. Nih, Bu Anita kok bisa 15 juta. 60 hari, 6 bulan baru dapat. Kok bisa lama gitu? Dulu Bapak Ibu
Kalau mobil berapa sekarang? 300 kiri 300. Itu pun dengan 2 juta per 1 poin. Dulu buka PTBS 175 kiri 175 kanan, dan itu pun 1 juta. Makanya cepat dulu kita. Saya kumpulin semua tim saya di Siantar, di Seribuan, ayo main, saya bilang. Siapa leader? Udah, semua belanja. Saya juga dulu punya member 40.000 orang. Enak mintanya, gitu. Cuman saya dulu belum paham apanya, sistemnya. Akhirnya saya pasang dulu jalur panjang dulu ya, jalur panjang. Seharusnya saya belah-belah dulu. Saya belah-belah biar saya makin banyak cepat dapat luxury dari Pajero-nya. Tapi kenapa saya lakukan itu? Agar semua leader itu dapat mobil. Benar. Bayangin, 45 hari itu karena saya bangun sistem kebersamaan, tahun 31 peraih mobil saya loh. Di grup saya, 45 hari. Kalau saya tahu sekarang, wah, memang leader saya dapat mobilnya paling ada sekitar 20, tapi saya dapat Pajero 3. Pasti. Tapi karena saya dulu pengen semua dapat mobil, saya bangun jalur panjang. Itu sate namanya. Jadi saya ketemu sama donatur saya yang mau produk, saya pasang di bawah. Modalnya berapa? 175 sama 175 berapa? Saya cari orang punya duit sini daripada uang abang angus di bank, uang di bank, masukkan kemari. Dimasukkannya, dia dapat mobil. Dapat mobil, balik modal 230 juta, terutang 110 juta lagi. Itulah saya bantu dia. Ya? Nah, yang atas itu kan tinggal saya pasang 175 juta satu orang, 175 juta tembus mobil. Bayangin, modal 175 juta dapat mobil 150 juta dapat bonus pasangan, itu udah untung banyak. Tapi gak lama, Pak Febri langsung takut sniper. Makanya Bapak Ibu dulu banyak sniper. Sampai sekarang masih ada itu kan produk-produk yang dijual harganya di bawah 200.000, di bawah 100.000, itu di marketplace itu adalah produk-produknya sniper. Tapi sekarang udah ketat. Sekarang nggak boleh lagi sniper. Bagaimana caranya? Dibuat lagi promo. Sekarang Bapak Ibu dapat mobil 300 kiri 300 kanan, itu mobil dulu dikasih. PPKB-nya ditahan. Tunggu sampai 600 kiri 600 kanan untuk membuktikan bahwa kita bukan sniper. Itu. Kita mau nggak perusahaan ini bertahan terus? Ya itu, jaganya jangan sampai hancur dibuat orang. Makanya itu dibuat peraturan-peraturan baru biar makin ketat. Tuh ya. Nah, merugikan yang belakangan datang Bapak Ibu tadi dijelaskan Pak Deddy Stoyo, Pak Usuk juga, nggak ada di sini yang lomba-lombaan. Nggak ada di sini siapa yang duluan masuk dia sukses. Siapa yang masuk manjadah wajadah dialah yang sukses. Nggak usah mikirin yang atas. Saya kalau mikirkan leader saya yang atas, saya stres. Enak kali Pak Danaris, enak kali Bang Rizky, enak kali si Heri itu. Sebelahnya aku tanggung. Stres nggak saya? Tapi saya nggak pernah mikirin itu. Kenapa? Yang mau game itu atas atau bawah? Jadi ngapain saya mikirin atas? Yang mau diisi bawah. Ya bawah dulu dipikirin. Biar game. Nah, yang atas minta tolong lah kita, Pak Leader, tolonglah di daerah saya seminar gitu. Jangan diajak leadernya itu belusukan. Apalagi Pak Deddy jangan diajak lah, kasihan. Nanti orangnya hilang. Jadi gimana? Buat acara Pak Leader, kami setiap hari Kamis Bapak datang. Bu Anita setiap hari ini di daerah ini. Bu Anita besok ini Rabu di sini, besok Kamis sini, besok Jumat di sini, Sabtu di sini. Tinggal Bu Anita desain jam berapa dia bisa lepas dari waktunya mengajar. Luar biasa loh Bu Anita. Dulu masih belum COVID loh, masih aktif ya. Masih ada dulu apa namanya? Yang guru-guru tuh sertifikasi ya. Jadi Bu Anita jadi mendesain jam berapa dia pulang dari sekolah. Oh daerah ini dekat, ya turunnya di sini, ya turun di sini. Pukul
Buktinya dia dapat reward kok dari bupati, guru terbaik. Berarti kan nggak ada alasan. Oh saya Pak guru, saya Pak PNS, saya ini Pak. Ah itu berarti yang tadi makan pisang. Ya, bener kan? Banyak alasannya. Orang dulu di sampingnya nggak nampak itu Pak. Kan cerewet itu. Harus punya relasi banyak. Bapak Ibu justru ketika masuk MLM relasi kita makin banyak. Betul? Satu jadi dua, benar? Dua jadi empat, empat jadi 8 jadi 16, 32, 64, 128, 512, 256, 512, 1024, 2048. Coba tuh. Tadi dua kan? Coba. Jadi pasti menjelaskannya. Masa nggak ada kawanmu 2 orang yang bingung dengan hidupnya nggak kaya-kaya sampai sekarang? Gitu kan cara nembaknya. Pasti kalau kan? Tuh ya. Nah, fakta networking jenuh karena semua orang sudah join. Lihat nih, pertumbuhan penduduk itu 2004 itu 216 juta jiwa, ya. Sementara pertumbuhan PTBS itu 1000 HU per bulan, 12.000 HU per tahun. Coba, kalau kita konversikan dengan penduduk dan pertumbuhan PTBS, itu Bapak Ibu 18.000 tahun lagi baru habis rakyat Indonesia. Dan Bapak Ibu 260 juta penduduk Indonesia sekarang, penduduk Androidnya itu 600 juta. Opernya 3 kali lipat loh. Nggak percaya? Coba cek di rumahnya. Berapa handphone di rumah? Anak saya aja 2 handphone ya. Coba. Berarti penduduk Android itu 600 juta jiwa, bener nggak? Bapak Ibu tinggal kita rampok nih. Bagaimana kita bisa menemukan 600 juta jiwa penduduk Indonesia ini? Tuh, harus kita kuasai. Jadi bukan fisiknya, tapi Androidnya. Paham ya? Jadi marketnya luas, betul? Tuh, ya. Itu pun hak usaha. Pasar PTBS bukan Indonesia, tapi dunia. Siapa tadi tunjukkan? Usup ya? Usup ya? Di mana katanya? Dubai. Leader baru masuk semalam jam 3 tuh. Usup seminar di Medan, leadernya dititipkan di Bandung, Jakarta. Jakarta, leadernya Pak Mukhtar dapat 3 HU, Pak Usup gaji 7.200. Tahu-tahu dan nelpon Pak Usup, saya mau tembak ke Dubai, ada kawan saya di Dubai. Woi, luar biasa. Yang pandai-pandai bahasa Inggris, inilah gunakan ilmunya, ya kan? Gunakan ilmunya sekarang. Kalau nggak pakai bahasa Inggris kayak saya, udahlah, cari orang aja, temukan, jadikan orang, ya. Nah, katanya tidak menjamin masa depan. Nah inilah, udah sering kita buka ya, Bapak Ibu. Kalau dia gaji cuma 6 juta, ya nggak akan mungkin bisa kaya lah. Orang makan karir aja udah cukup. Benar ya? Ini udah biasa kita bedah ya. Nah, Bapak Ibu, gaji justru tidak menjamin masa depan. Kenapa? Karena orang yang makan gaji itu hanya digaji untuk kebutuhan hidupnya. Kalau impian, low. Oke? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menyampaikan prospek sama calon mitra yang tadi saya bilang ya, udah terbuka nih kan? Bagaimana kuadran kiri, kuadran kanan, kita bedah. Si Pablo dan Bruno jelaskan, capek kau kerja gini-gini gak kaya-kaya coy. Nah, setelah itu Bapak Ibu mohon kuasain 4 pilar ini. Inilah Izin Pak Budi, silakan. kita break aja Lanjut aja nggak apa-apa. 10 menit biar ngambil minum. Nggak apa-apa, lanjut aja. Udah biasa kok. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, dibagi aja. Dibagi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak perlu formal-formil ya. Yang otaknya sebelah kanan pasti nyambar itu. Mau makan, mau minum, betul kan? Ada yang ngambil minum per ini aja, per Mau minumnya? Boleh deh. Ambil jangan gantian. Yang sebelah sini dulu. Yang sebelah sini. Ada belakang dulu. Yang ambil minum silakan minum sendiri ya. Kita servis. Tapi jangan sekali semua, lorong ini dulu masuk, nanti baru yang ini. Ya. Biar aja Ustaz. Biar kecekik orang itu. Karena ilmunya ini yang paling penting nih.
kuasain 4 pilar PTBS ini. Jadi ini pun bisa nembak juga. Kalau Bapak Ibu ketemu sama pemain multi level, tanya juga yang 4 ini, perusahaan kau jelas gak? Legal atau enggak? Betul kan? Ya? Mana dia bilang? Tuh, produknya mana? Keren gak? Marketing PT gimana? Mana jagoan? PTB tetap nyamuk. Apa kalau aku masuk? Yang bisa aku dapatkan dari kau? Itu, jadi seperti ini. Nah ya, kita bedah satu per satu. Ayo. Bagaimana? Spot dulu tuh bagaimana? Hah? Minum macam mana minum? Ambil sendiri ya. Yang penting jangan ribut, tenang-tenang. Karena waktu kita mepet loh, bener. Ini waktu saya hitung semalam aja untuk membedah ini aja butuh 12 jam sebenarnya. Kalau saya berdiri sini bisa mati juga saya. Saya mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, 4 pilar Bapak Ibu untuk ngeprospek. Tadi buka otaknya, udah, tinggal masukkan jarumnya. Apa itu pertama? Pilar pertama itu Bapak Ibu harus bisa secara gamblang, sederhana, simple menceritakan kekuatan dari perusahaan. Apa itu? PTBS itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct. Jadi bedakan yang mana namanya multi level, yang mana namanya konvensional. Udah tahu konvensional bedanya? Ya, cepat ya. Halaman jelas. Kita sudah meraih beberapa penghargaan baik dari pemerintah, dari MUI,